Cerita berlanjut di aula sekte Feather Transformation. Ruangan gelap nan menyeramkan dan hanya diterangi cahaya obor di dinding. Di aula itu Chen Xiao kembali bertanya, ingin memastikan tentang lenyapnya tetuamu dan mencari tahu siapa yang telah melenyapkan sekte Wind Thunder tempat ayahnya berada. Mendengar pertanyaan muridnya, sang master yang garang dengan mata merah menyala menjelaskan, informasi tentang tetuamu belum jelas, namun semua kejadian mencurigakan mengarah ke sekte Xuantian. Ia heran bagaimana sekte kecil itu, dengan pemimpin dari Misty Peak yang baru mencapai Nascent Soul, bisa melenyapkan tetuamu dan sekte Wind Thunder dengan mudah. Namun mendengar penjelasan masternya, Chen Xiao justru memiliki pemikiran berbeda. Ia berargumen bahwa kehancuran sekte ayahnya, serta lenyapnya tetuamu, pasti ulah orang lain. Chen Xiao pun berpikir keras, mencoba mencari kemungkinan lain, menolak percaya bahwa sekte kecil seperti Xuantian bisa melakukannya. Dengan kesimpulan yang melenceng dan amarah membara, Chen Xiao menegaskan bahwa dendamnya tak terpadamkan. Ia bersumpah akan menghancurkan sekte Xuantian dengan tangannya sendiri. Ketua sekte Misty Peak yang melenyapkan ayahku, juga harus aku lenyapkan demi ayahku, ujar Chen Xiao dengan wajah garang, menumpahkan dendamnya di hadapan sang master. Melihat Chen Xiao yang dipenuhi emosi, masternya justru mendekat dan memprovokasinya. Ide bagus, ujarnya licik. Wilayah rahasia kuno muncul tepat di sekte Xuantian. Ini kesempatanmu. Kau akan berangkat bersama para tetua, mewakili sekte Feather Transformation, bersaing dengan faksi besar. Sang master menyulut ambisi Chen Xiao yang dibakar dendam. Sang master menatap Chen Xiao dan menasihatinya, kesampingkan amarahmu, utamakan tugas ini. Ia menegaskan bahwa misi ke wilayah rahasia lebih penting. Chen Xiao pun memberi hormat. Baik, aku akan menjalankan perintah ini terlebih dahulu. Dendamnya tetap membara, tapi ia menerima arahan sang master. Setelah menerima perintah, Chen Xiao segera bergegas, meninggalkan masternya tanpa rasa curiga. Tanpa membuang waktu, ia bersiap menuju wilayah terpencil, menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Namun, setelah Chen Xiao pergi meninggalkan aula, sang master justru tersenyum dengan tatapan licik. Bukan senyum kebanggaan, melainkan senyum iblis, penuh kelicikan dan rencana tersembunyi. Saat itulah sifat asli sang master terungkap, menampakkan kelicikan dan ambisinya yang culas. Dengan puas, ia berkata bahwa Chen Xiao harus terus berprestasi, mengumpulkan sumber daya dari setiap kompetisi sekte, agar kelak mencapai ranah Great Ascension dan berbagi kejayaan dengannya. Sambil tersenyum licik, ia menatap bola kristal hijau di tangannya. Singkatnya, inilah tahapan tingkat kultivasi di dalam dunia alam Kunlun. Di alam Kunlun, kultivator tahap transformation dikenal sebagai Divine Lords. Sementara mereka yang mencapai tahap integration disebut Heavenly Lords. Selain itu, kultivator tahap Great Ascension sangat dihormati, dianggap sebagai makhluk yang agung. Sementara kultivator tahap Tribulation mendapatkan gelar tinggi, yaitu Pseudo Immortal. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap kultivator yang terkait dengan kata immortal memiliki kekuatan maha dahsyat bagaikan dewa, dan mereka mampu mendominasi serta memimpin suatu wilayah. Adegan berpindah ke wilayah terpencil yang mendadak gempar, di mana fenomena langka mengubah provinsi kecil yang tak penting menjadi pusat perhatian seluruh alam Kunlun. Semua itu terjadi karena kemunculan alam rahasia kuno yang diyakini menyimpan takdir artefak immortal. Dan saat itu terlihat para kultivator, baik tua maupun muda, bergegas menuju wilayah tandus secara serentak. Mereka datang bersama sekte dan fraksi masing-masing, berbondong-bondong demi memperebutkan harta artefak rahasia yang muncul dari alam kuno tersebut. Terlihat 3 kultivator muda melayang di langit cerah, yang tengah menatap wilayah tandus di bawah mereka. Salah satu dari mereka menyeringai, berkata meremehkan, wilayah ini tandus dan terbelakang, tapi takdir immortal justru muncul di sini. Rekannya menimpali, itu hanya keberuntungan. Orang-orang lemah di sini tak akan memilikinya. Yang lain menegaskan, kita harus merebutnya sebelum sekte Feather Transformation datang. Sementara di kejauhan,
Terlihat sebuah bukit menjulang tinggi, diselimuti kabut yang melayang di celah-celahnya. Pemandangan tampak begitu damai, berpadu dengan keindahan alam Kunlun, diiringi deruan lembut air sungai yang mengalir di sekitarnya. Bukit tinggi dengan ukiran lingkaran di tengahnya itu adalah pintu gerbang yang dikenal sebagai wilayah timur, dan terletak tepat di luar alam rahasia Luotian di daerah terpencil. Di sana, tampak banyak kultivator dari berbagai wilayah terbang melayang menuju puncak bukit dengan tujuan yang sama. Di atas bukit alam rahasia itulah, seorang tetua kultivator senior menatap sekeliling dan berkata, 4 dari 5 sekte besar telah berkumpul di sini. Tapi mengapa sekte Xuantian yang memiliki wilayah ini belum muncul? Apakah mereka menyerah begitu saja? Namun, seorang murid di belakangnya berpendapat, mustahil. Mungkin mereka justru merencanakan langkah besar, terutama setelah menguasai wilayah sekte Wind Thunder. Tiba-tiba, di hadapan tetua dan murid sekte itu, muncul seorang kultivator tahap transformation, Ouyang Feng, dari sekte Moving Mountain. Ia menoleh ketiga orang dan anggota sektenya, lalu berkata, hahaha, setelah sekian lama menyepi, kini sekte Xuantian yang dulu paling lemah, tampaknya berani menutupi pamor mereka dari sekte Moving Mountain milikku, ujarnya tertawa lepas. Suara tawa lantang itu sontak membuat murid tetua sekte sebelumnya menoleh. Ia terkejut melihat Ouyang Feng, seorang kultivator tahap transformation, muncul tiba-tiba di hadapan mereka. Tetua sekte di sampingnya pun menoleh, sama terkejutnya. Lalu berkata, memiliki 2 kultivator Nascent Soul saja sudah mengesankan. Tapi siapa sangka, di wilayah terpencil ini, begitu banyak kultivator tahap transformation bermunculan. Tiba-tiba salah satu anggota sekte dengan hormat memberi salam kepada Ouyang Feng, mengucapkan selamat atas kembalinya sang patriark dari pertapaan. Mendapat penghormatan itu, Ouyang Feng tampak senang namun sedikit angkuh. Ia berkata, tak kusangka setelah sekian lama bertapa, hari ini aku menyaksikan kemunculan alam rahasia kuno di wilayah terpencil ini. Sungguh, ini bagaikan sebuah takdir. Dengan sikap sedikit angkuh, Ouyang Feng semakin menunjukkan sifat egoisnya. Dengan tatapan tajam yang penuh keyakinan, ia berkata kepada sekte di hadapannya, aku akan masuk lebih dahulu menuju alam rahasia kuno. Jangan keberatan, sebab aku adalah kultivator senior di sini. Ia memprovokasi dengan penuh keangkuhan, seolah menantang sekte tersebut. Mendengar ucapan Ouyang Feng, tetua dari sekte di hadapannya hanya bisa bergumam dalam hati. Setelah Ouyang Feng mencapai tahap transformation, dia jelas orang nomor 1 di wilayah terpencil ini, pikirnya. Hal itu membuat semua tunduk hormat, bahkan seluruh anggota sekte setuju tanpa berani menentang, dan siap mengikuti dekrit Ouyang Feng, yang mereka anggap sebagai sosok Divine Lord saat itu, mendapatkan keleluasaan. Ouyang Feng menyadari banyak yang tak berani menentangnya. Dengan angkuh, ia mengelus janggutnya dan berkata, tindakan sekte kalian sangat bagus. Murid-murid Ouyang Feng di belakangnya bersorak gembira, menyebutkan umur panjang dan hidup ketua sekte Ouyang Feng. Mereka juga bersorak karena Ouyang Feng berada di tahap transformation. Tak ada kultivator dari sekte lain yang akan menentang kita. Tiba-tiba, langit yang sebelumnya cerah berubah kelam, mendung penuh kilat menggelegar. Dari kilatan tersebut, terdengar suara yang berkata, kalian para pribumi rendah wilayah terpencil harus segera pergi dari sini, karena kami dari kuil Heavenly Martial telah hadir. Suara itu begitu angkuh dan sombong, meremehkan para kultivator yang telah hadir sebelum sekte mereka. Muncul sebuah kapal layar yang melayang di atas awan, di tengah kilatan yang menggemparkan. Dari geladak kapal, terdengar suara yang berteriak mempertegas. Siapa yang lebih rendah dari sekte Misty Shadow yang telah hadir, segera pergi dari alam rahasia kuno ini. Dengan angkuh, mereka mengklaim seluruh harta karun artefak kuno di alam rahasia itu adalah milik sekte Imperial Extreme. Teriakan tegas itu menggema dari atas geladak kapal yang melayang. Saat itu, sosok Raja Selatan dari dinasti Xuntian muncul, dirinya yang berada di tahap transformation akhir, duduk di kursi singgasana. Dia terangkut di atas kereta singgasana yang ditarik oleh 2 ekor harimau iblis coklat
yang terlihat sangat ganas dan siap menerkam. Dengan tatapan tajam seperti Raja Iblis turun dari langit, Raja Selatan dinasti Shuntian menatap para kultivator sekte lain yang berkumpul di depannya. Aura kebencian dan raut wajah angkuh yang mengerikan terpancar jelas. Dengan keheranan ia berkata, "Tak menduga ada kultivator tahap transformation di wilayah terpencil ini," sambil menatap Ouyang Feng dengan pandangan merendahkan. Sementara Ouyang Feng yang menyadari kehadiran Raja Selatan, tampak mulutnya ternganga dengan tatapan terbelalak, bergumam dalam hati, "Sial, ternyata sudah banyak kultivator tahap transformation yang berkumpul di sini." Ouyang Feng melanjutkan, mengingat perjuangannya menembus tahap transformation hingga menjadi tokoh ternama lebih dari 100.000 tahun, menorehkan sejarah di wilayah terpencil itu. Namun, ia merasa semua yang dicapainya kini sia-sia dan tak berpengaruh di luar wilayah. Mengetahui bahwa dirinya memiliki banyak pesaing yang lebih muda dan dengan tahap kultivasi lebih tinggi darinya, Ouyang Feng pun berusaha menjelaskan maksud dirinya yang tetap ingin mendapat bagian dari alam rahasia. Ia mendekati Raja Selatan beserta seluruh anggota sektenya dan berkata dengan sopan, memperkenalkan dirinya sebagai Ouyang Feng, patriark dari sekte Moving Mountain, memohon pada Raja Selatan untuk menyapanya dengan sebutan para Daois terhormat. Namun, Raja Selatan beserta anggotanya malah menghina Ouyang Feng dan seluruh warga wilayah terpencil. Ia menganggap mereka rendahan meski sudah berada di tahap transformation. Anggota sektenya juga terus merendahkan Ouyang Feng, mengancam agar tak mempermalukan dirinya lebih jauh lagi, dan meminta mereka agar segera pergi. Ouyang Feng tetap berbicara dengan sopan, meskipun dihina oleh Raja Selatan dan anggotanya. Ia menegaskan bahwa para Daoist seharusnya tidak memandang rendah warga pribumi, meskipun berasal dari wilayah terpencil. Ouyang Feng menyampaikan bahwa setiap kultivator berhak dihormati dan tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ouyang Feng justru kini gelisah setelah berbicara dengan hormat kepada Raja Selatan. Ia khawatir tentang pandangan muridnya jika ia diam saja saat direndahkan oleh sekte luar yang tidak ada kaitannya dengan wilayah terpencil tempatnya berada. Karena Ouyang Feng merasa geram, ia pun mengeluarkan pedang dan aura kultivasinya. Dengan tegas, ia berkata bahwa meskipun wilayah terpencil dikenal tandus, ia tidak terima dihina oleh orang luar. Ia siap bertarung untuk mempertaruhkan dan membela harga diri seluruh pribumi wilayah terpencil. Ujar Ouyang Feng menantang Raja Selatan. Dan ketika Ouyang Feng mempertahankan harga diri seluruh pribumi, 4 anggota sekte yang dipimpin Raja Selatan mengamuk, emosi mereka memuncak. Mereka mengeluarkan jurus mereka masing-masing, bertekad menghabisi Ouyang Feng yang dianggap sombong dan berambisi. Mereka ingin melenyapkan Ouyang Feng dan seluruh pribumi wilayah terpencil. Berteriak dengan angkuh menantang Ouyang Feng dan warga wilayah tersebut. Saat pertempuran hampir terjadi, Raja Selatan menghentikannya. Dengan sikap licik, ia berkata pada anggotanya untuk tidak menyerang Ouyang Feng secara keroyokan, karena itu akan memalukan sekte mereka. Raja Selatan meremehkan Ouyang Feng, menganggapnya kultivator rendahan yang mudah dikalahkan tanpa perlu dikeroyok. Raja Selatan dengan sikap angkuh kembali memprovokasi Ouyang Feng. "Hei kakek tua, bagaimana kalau aku yang menantangmu langsung? Jika aku kalah, aku akan menanggung malu, tapi aku yakin bisa mengalahkanmu hanya dengan satu tangan," ujar Raja Selatan sambil mengeluarkan aura api dari tangan dan tubuhnya, tertawa dengan sombong. Dengan kesombongan yang semakin nyata, Raja Selatan mengeluarkan jurus mengerikan. "Hei kakek tua, biar aku tunjukkan seberapa besar perbedaan kita," ujarnya meremehkan sambil memamerkan jurusnya yang memancarkan kilat cahaya dahsyat yang jatuh dari langit, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba muncul telapak tangan raksasa, terbuka lebar dan berwarna hitam legam, begitu kelam. Tangan itu siap menghantam ke arah Ouyang Feng, memberikan tekanan luar biasa dengan aura kilat yang menyelimuti, seolah membawa kehancuran dalam setiap gerakannya.
Saat serangan telapak tangan raksasa hitam legam menghampirinya, Ouyang Feng berdiri siap menghadapi ancaman itu. Dengan hanya mengandalkan sebilah pedang yang diselimuti aura, ditambah tubuhnya yang juga dipenuhi energi yang sama, dia bersiap menahan serangan dahsyat dari jurus telapak tangan raksasa milik Raja Selatan. Saat serangan telapak tangan raksasa hampir mencapai Ouyang Feng, dia dengan cepat mengayunkan pedang aura kilat miliknya untuk menahan serangan dahsyat itu. Dengan teriakan penuh semangat, dia berkata, "Aku tidak akan gentar melawan serangan besar sekalipun," sambil menghantamkan pedangnya ke arah telapak tangan kelam yang datang. Dengan ayunan pedang aura miliknya, Ouyang Feng melepaskan jurus sayatan pedang yang maha dahsyat. Serangan itu pun bertemu dengan telapak tangan kelam dari Raja Selatan. Keduanya saling bertabrakan, menciptakan baku hantam yang hebat, mengguncang udara di sekitar mereka. Menyadari serangannya terblokir, Raja Selatan terkejut karena jurus telapak tangan kelamnya dipatahkan oleh pedang Ouyang Feng. Dengan wajah marah, dia berteriak, "Dasar kakek tua bodoh, aku terlalu meremehkanmu," ujar Raja Selatan, jelas terkejut karena serangannya telah berhasil dipatahkan. Menyadari serangan lawannya berhasil dipatahkan, Ouyang Feng tampak gegabah dan langsung melesat cepat menyerang Raja Selatan. Dengan penuh tantangan dia berkata, "Apakah seranganmu hanya itu saja, Raja Selatan? Kalau begitu, ayo kita coba lagi," ujar Ouyang Feng yang segera mendekat untuk memberikan serangan sayatan pedang aura miliknya kembali pada Raja Selatan. Melihat ambisi Ouyang Feng yang besar untuk mengalahkannya, Raja Selatan pun sangat marah dan kesal. Dengan tatapan tajam, matanya memelototi Ouyang Feng yang dengan cepat melesat menghampirinya, siap menyerang secara langsung. Raja Selatan yang merasa terpojok semakin murka, tiba-tiba mengeluarkan sebuah gada raksasa kelam yang mengerikan. Gada itu diselimuti aura jahat, siap menghadapi Ouyang Feng. Dengan marah ia berkata, "Hei kau tua bangka yang tidak tahu diri, kau tidak tahu tempatmu, maka aku akan segera melenyapkanmu hingga tak tersisa," ujar Raja Selatan menantang Ouyang Feng, siap menyerang dengan gada kelamnya. Dengan amarah yang kesal dan tak terbendung, Raja Selatan akhirnya melontarkan jurus mengerikan dari gada aura kelam miliknya. Serangan itu diarahkan ke Ouyang Feng yang segera menghampirinya. Gada raksasa kelam itu pun ia lontarkan dengan keras, melesat cepat menuju Ouyang Feng. Ledakan dahsyat terjadi di dataran, memunculkan debu yang bergumpal tebal tepat di mana Ouyang Feng berada. Dengan satu hempasan gada kelam yang keras, gada Raja Selatan tepat mengenai Ouyang Feng. Terlihat Ouyang Feng yang terhantam pukulan gada itu menyemburkan cairan merah dari mulutnya hingga mengalami luka dalam. Dengan luka dalam yang cukup parah, Ouyang Feng terjatuh ke tanah yang retak. Dipenuhi amarah dan rasa kecewa karena perjanjian dilanggar, dia kembali mengeluarkan aura dari tubuh dan pedangnya. Pedang aura kilat yang berapi-api ditancapkannya ke tanah, menyebabkan tanah bukit bergetar dan retak. Dengan marah, Ouyang Feng berteriak tegas kepada Raja Selatan, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Dengan tekad seorang senior bijak, Ouyang Feng yang terluka parah berteriak. Ia menyatakan, tidak malu jika nyawanya harus hilang di sini, namun mengingatkan seluruh pribumi wilayah terpencil. Dengan tegas, ia berpesan bahwa tidak ada kultivator wilayah terpencil yang boleh dihina seenaknya. Mendengar perkataan Ouyang Feng, Raja Selatan malah semakin arogan. Ia mengangkat gada kelam di tangannya, siap menyerang Ouyang Feng dengan keras. Dengan ambisi tinggi, ia berkata, "Baiklah kakek tua, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu yang keras kepala itu dan segera lenyapkan kau dari dunia ini," ujar Raja Selatan dengan sombong, bersiap menyerang. Saat Raja Selatan hendak melancarkan serangan, tubuhnya tiba-tiba terhenti mendadak. Ia merasakan kehadiran seseorang dengan aura yang dikenalnya. Sesosok tubuh muncul di sampingnya, membawa sebuah sirkel aura bercorak bunga teratai yang sangat besar, menambah keheranan dan ketegangan di sekitarnya. Tiba-tiba dari dalam sirkel aura tersebut,
terdengar suara seseorang berkata, "Amitabha, ternyata tempat ini begitu ramai." Suara itu menggema, namun wajah orang tersebut belum tampak. Para kultivator yang hadir langsung terkejut, menyadari bahwa suara itu milik Master Jing Chan, seorang tokoh dari sekte Hanging Provinsi Fo. Kejutan pun menyelimuti semua yang ada di tempat itu. Dari balik awan yang melayang di langit, muncullah seekor naga berkepala 4 menarik sebuah kereta megah. Di atasnya berdiri seorang tuan muda bernama Xue Tianyi, perwakilan keluarga Xue, klan kultivasi nomor 1 dari Provinsi Ling. Di depan Xue Tianyi, tampak seorang biksu melayang dengan tenang. Dialah Master Jing Chan. Sosoknya turun perlahan dari balik awan, dikelilingi aura suci bagai biksu bijaksana, dengan kelopak bunga teratai yang berpendar di sekelilingnya Bak Kuan Yin. Namun bukan kehadiran Jing Chan atau Xue Tianyi yang mengejutkan Ouyang Feng, melainkan perasaan mencekam yang tiba-tiba menyelimutinya. Wajahnya berubah panik saat merasakan tekanan luar biasa, jauh lebih dahsyat dan menakutkan. Aura itu begitu familiar, seperti milik seseorang yang kini telah mencapai tahap kultivasi integration. Dari kilatan portal teleportasi, muncullah kapal layar terapung lainnya di awan, membawa aura mengerikan yang langsung dirasakan Ouyang Feng. Sosok misterius berdiri di geladak kapal, memancarkan tekanan luar biasa. Kehadirannya langsung menimbulkan kehebohan hingga terdengar suara lantang dari kapal itu yang mengejek, meremehkan warga pribumi wilayah terpencil, menganggap mereka tak layak bersaing. Saat sorot adegan beralih ke geladak kapal, para kultivator yang hadir lebih dahulu tampak terkejut. Aura mengerikan yang baru saja muncul ternyata berasal dari Chen Xiao dan para tetua sekte Feather Transformation, Provinsi Qing. Sekte ini dikenal sebagai yang terkuat di wilayah timur. Kehadiran mereka langsung menebarkan tekanan besar, membuat semua yang hadir merasa gentar. Berdiri gagah namun penuh keangkuhan di atas geladak kapal, Chen Xiao, putra ketua sekte Chen Yunhai, memancarkan aura luar biasa. Dikenal memiliki fisik immortal matahari yang tak terkalahkan. Kehadirannya bersama para tetua sektenya membuat banyak kultivator kagum. Mereka yakin Chen Xiao akan bersinar sebagai bintang termuda wilayah timur, bahkan dalam 100.000 tahun ke depan, namanya akan tercatat sebagai kultivator terkuat dalam sejarah. Seluruh anggota dan tetua sekte yang lebih dulu hadir tampak terkejut saat merasakan hawa mengerikan dari Chen Xiao, wakil pemimpin sekte Wind Thunder milik ayahnya. Mereka menatapnya dengan mata terbelalak, tak menyangka bahwa Chen Xiao yang kini begitu kuat dan berwibawa, ternyata berasal dari wilayah terpencil. Kejutan itu membuat mereka sadar bahwa batasan antara wilayah terpencil dan pusat kekuatan bukanlah segalanya. Saat mendengar tanggapan sederhana dari para kultivator pribumi, Chen Xiao justru menunjukkan tatapan sinis. Ia mengamati seluruh kultivator dari berbagai sekte yang hadir, lalu bergumam dalam hati, mengingat masa lalunya yang pahit. Wilayah terpencil ini adalah tempat di mana ia mengalami diskriminasi tanpa akhir, penuh kepedihan dan luka batin. Kini, kebenciannya terhadap tempat kelahirannya begitu besar, membuatnya muak hanya dengan melihatnya. Mendengar ucapan para kultivator di hadapan Chen Xiao, seorang tetua dari sektenya tampak muak. Dengan tatapan tajam, ia melepaskan jurus sayatan kilat biru yang mengerikan, lalu berkata angkuh, "Hei, warga wilayah terpencil, kalian hanyalah sampah rendahan. Kalian tak pantas membicarakan Chen Xiao, putra suci dan kebanggaan sekte Feather Transformation. Jika semut kecil seperti kalian berani bergosip, maka kalian layak dimusnahkan." Saat itu juga, para kultivator yang membicarakan Chen Xiao langsung hangus lenyap seketika oleh serangan tetua sektenya. Kilatan biru mengerikan menghantam tanpa ampun, melesat ke arah anggota sekte lain yang berada di belakang sekte yang hadir lebih awal sebelumnya. Dalam sekejap, tubuh mereka terhapus dari keberadaan, disertai jeritan kesakitan yang menggema di udara sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Di sisi lain, tak jauh dari tempat Chen Xiao, Raja Selatan yang sebelumnya bertarung melawan Ouyang Feng muncul. Tampak jelas dia seperti penjilat, langsung memberi hormat kepada Chen Xiao
dan memohon izin untuk menghancurkan seluruh kultivator wilayah terpencil. Dengan sikap angkuh, dia meminta kebebasan untuk menghina pribumi wilayah terpencil. Chen Xiao dengan tangan tersingkap menjawab, "Lakukanlah sesuka hatimu," dengan nada sok bijak namun tetap angkuh. Adegan kembali berpindah ke sebuah bukit menjulang yang terletak di sisi lain dari para kultivator yang berkumpul di atas bukit alam rahasia kuno. Di sana, Yunian, Dezhu, Qianze, dan seluruh anggota sekte Xuantian tengah berkumpul di atas bukit yang luas dan tampak damai. Namun, di tengah pertemuan mereka, dari kejauhan terlihat munculnya alam rahasia kuno yang menarik kedatangan putra kurang ajar dari Chen Yunhai. Yunian pun berkata kepada anggotanya bahwa mereka beruntung tidak gegabah menuju alam rahasia kuno yang muncul, karena kehadirannya tentu terlihat mengerikan seperti yang mereka ketahui. Melihat banyaknya kultivator yang hadir dari seluruh penjuru wilayah, Dezhu mencoba memberi saran kepada Yunian. Ia mengusulkan agar sementara para kultivator lain sibuk memperebutkan harta karun dari alam rahasia kuno, mereka sebaiknya bersembunyi sementara. Namun, Qianze berpendapat lain agar menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh adik Ye, junior mereka. Qianze juga bertanya-tanya di mana adik Ye berada, karena bagi mereka, Ye Junlin adalah harapan besar sekte Xuantian. Namun, setelah Qianze mempertanyakan hal tersebut, Yunian terlihat terkejut dengan mata terbelalak. Ia menatap ke sisi awan di langit-langit tempat para kultivator berkumpul, seolah mengenali sosok seseorang yang sangat ia harapkan kehadirannya. Yunian pun berkata dengan wajah terkejut di hadapan Dezhu dan Qianze. Ternyata dugaan Yunian benar. Di atas langit, tidak jauh dari kapal Chen Xiao yang melayang, tampak sosok adik Ye bersama muridnya, Qianye, sedang menuju kapal tempat Chen Xiao dan anggota sektenya berada. Namun, dengan rasa kekhawatiran kepada sang junior masa depan, Yunian terlihat cemas dan berteriak di hadapan Dezhu dan Qianze, menyatakan bahwa jika Junlin dan Qianye menuju ke arah Chen Xiao, itu hanya akan menjemput ajal. Sebaliknya, di sisi Junlin yang baru sampai bersama muridnya, Qianye, tampak dihentikan dari belakang oleh Ouyang Feng yang berkata, "Hei, anak-anak muda dari sekte Xuantian, sebaiknya jangan gegabah," ujar Ouyang Feng, mencoba menasehati Junlin dan muridnya untuk tidak terburu-buru menuju arah Chen Xiao. Akan tetapi, mendengar sosok orang tua yang mencoba menasehatinya, Junlin hanya menatap Ouyang Feng dengan tatapan mata yang sangat tajam. Namun, tanpa sepatah kata pun yang terucap dari bibir Junlin, dirinya seolah berbicara kepada Ouyang Feng hanya dengan kedua pandangan mata tajamnya. Melihat Junlin hanya terdiam setelah ia nasihati, Ouyang Feng kembali mencoba menasehatinya. Namun, Ouyang Feng tampak sangat khawatir, bagaikan seseorang yang ketakutan, dan keringat dingin menyelimuti tubuhnya melihat tatapan Junlin. Meski demikian, Ouyang Feng tetap berusaha menasehati dan berkata, "Sudah cukup anak muda sekte Xuantian, berhentilah, jangan melangkah lebih jauh," ujarnya dengan niat baik, meski terlihat jelas ketakutannya menghadapi sorotan tajam mata Junlin. Mendengar nasihat dari Ouyang Feng, Junlin menundukkan kepalanya, bukan karena takut, melainkan karena kesal dan penuh amarah. Dengan menggertakkan giginya, tanpa berkata sepatah kata pun, urat wajahnya tampak menonjol. Dalam hati, Junlin bergumam dengan kesal, "Sial, kami adalah pribumi wilayah terpencil. Tapi kenapa kami harus dikucilkan oleh orang-orang sekte asing dari luar wilayah kami?" Gumamnya tampak sangat memendam amarah yang tidak bisa ia terima dari apa yang dihadapinya. Di hadapan Chen Xiao, Ouyang Feng, dan dikelilingi kultivator lainnya, Junlin yang bersama muridnya, Xiao Hong, berteriak melampiaskan amarahnya. "Wilayah terpencil tidak akan pernah bisa berjalan tanpa diriku. Jadi sebaiknya semua orang di sini diam dan tutup mulut. Kalian harus malu dan berdiri serta antri sebagai orang asing dengan benar." Teriakan Junlin sontak membuat seluruh kultivator terdiam. Bahkan, Chen Xiao yang menatapnya tampak terkejut.
dari sosok yang belum ia kenali itu. Mendengar teriakan dari sosok yang tidak dikenalnya, Chen Xiao tampak terkejut, namun segera menunjukkan sikap angkuh dengan raut wajah penuh amarah. Dengan tingkah sombong, dia bertanya kepada sosok di hadapannya, "Hei bocah, siapa kau yang baru saja datang berani-beraninya memerintah kami?" Chen Xiao menatap tajam Junlin dengan raut emosi kesalnya, namun tak mengenali siapa sosok tersebut. Mendengar betapa angkuh dan sombongnya bocah tengil sosok Chen Xiao yang bertanya kepadanya, Junlin menunjukkan wajah datar mengerikan dengan tatapan mata merah menyala yang menyeramkan. Ia menatap Chen Xiao yang tepat berada di atas geladak kapal yang melayang dengan tatapan mata yang menyala merah mengerikan, lalu berkata, "Aku adalah ayah besarmu, Ye Junlin." Junlin menjawab dengan tatapan mata mengerikan yang langsung mengarah pada Chen Xiao. Apa yang akan terjadi setelah Ye Junlin mengungkapkan namanya kepada Chen Xiao? Sementara itu, ketika Chen Xiao mengetahui bahwa Ye Junlin adalah sosok yang melenyapkan ayahnya, Chen Yunhai, serta membumi hanguskan dan merebut sekte Wind Thunder hingga luluh lantak. Apa yang akan dilakukan oleh Chen Xiao? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita tunggu keseruan cerita dari manhwa. Reinkarnasi menjadi kakek tua. Ternyata kultivator seorang kaisar abadi. Pada chapter 13 ketika rilis ya sob. Journey.